Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazuhri dengan NIM 210211077 dengan jurusan Administrasi Publik kelas 21 APA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS Bahasa Indonesia. Yang pertama ada nomor 1 tentang penulisan nama gelar. Terdapat 5 soal yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Yang pertama dari A, Sri Mulyani Indrawati SE, M.Sc, PhD. Nah ini kurang tepat ya, karena seharusnya adalah Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, PH.D. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Di sini ada nama Prof. Dr. Dr. Maryadi, M. Kes. Nah, di sini seharusnya adalah Prof. lalu titik. Lanjut lagi, doktor yang D-nya besar, titik, lalu dokter dengan titik lagi, Maryadi, M. Kes. Seperti itu. Lanjut nomor yang berikutnya, yang C, Prof. D besar, R kecil, DRA, Sri Suwitri, M.Si. Nah, seharusnya itu adalah Prof. Dr. Lanjut DRA, Sri Suwitri, M.Si. Seperti itu. Lanjut ada yang D, Cahya Andini, SAP. Nah, seharusnya ini adalah Cahya Andini, S.A.P. Seperti itu. Lanjut yang E, Kirana Safitri, M.Hum. Nah, jawabannya seharusnya adalah Kirana Safitri, M.Hum. UM-nya kecil seperti itu. Lanjut kepada nomor 2. Di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan skripsi. Nah, menurut saya karya ilmiah adalah sebuah karangan yang berbentuk tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori dan sesuai dengan kaidah yang tepat untuk memecahkan masalah tertentu. Dan untuk skripsi itu merupakan sebuah paparan karya ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan akademisnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Soalnya adalah sebutkan manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Lanjut ada melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Dan selanjutnya ada berkenalan dan kegiatan keperpustakaan atau kepustakaan. Itu mencari bahan bacaan, katalog judul buku. Lalu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Lalu yang selanjutnya memperoleh kepuasan intelektual, dan yang terakhir turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Seperti itu. Lalu ada nomor 4. Di sini terdiri dari beberapa soal turunan ya. Ada 5 soal turunan yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Yang pertama soal A ialah jarak kertas margin sisi kanan, kiri, atas, dan bawah pada penulisan skripsi. Mohon dijelaskan kembali seperti itu. Oke, jadi di sini sisi kanan atau margin kanan ini ada 3 cm, sisi kirinya 4 cm, sisi atasnya 3 cm, dan sisi bawahnya 3 cm. Seperti itu. Lanjut ke soal yang B, jenis huruf atau font, ukuran huruf, dan jarak pengetikan spasi dalam isi skripsi bagaimana? Jadi di sini jenis huruf yang digunakan biasanya kalau dalam skripsi itu adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 12 dan jarak
pengetikan spasi biasanya sebesar 1,5 seperti itu. Yang C, isi jarak spasi jumlah kata atau karakter dan kata kunci dalam abstrak. Jawabannya adalah isi dari abstrak adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan sehingga pembaca akan mendapat gambaran mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak ini ditulis dengan jarak spasi 1 dengan jumlah kata atau karakter sekitar 100 sampai 150 kata dan kata kunci atau keyword dalam abstrak umumnya terdiri dari 3 sampai 8 kata. Selanjutnya di sini ada nomor yang D ya, teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Jadi pada halaman bagian awal itu biasanya penomoran awal skripsi mulai dari halaman judul atau halaman sesudah sampul seperti itu sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil seperti ya kayak I, terus I2, I3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman yang I tadi dan halaman I2. Nomor halaman tersebut tidak diketik seperti itu. Lanjut yang ketiga, halaman abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing. Halaman 3 I3 lanjut IV atau 4 dan seterusnya. Lalu yang keempat, nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah atau baris teks pada halaman itu. Lanjut ke bagian inti. Yang pertama, penomoran mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan terakhir simpulan dan saran menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya atau angka biasa. Diletakkan pada atas sebelah kanan pada plus sebelah kanan, berjarak 3 spasi dari margin atas, itu baris pertama teks pada halaman itu, dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Lanjut, yang kedua, pada setiap halaman yang berjudul mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir atau simpulan dan saran, nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah. Nah, biasanya berjarak 3 spasi dari margin bawah. Nah, nomor 3, nama tabel ditulis di atas tabel sama nama gambar ditulis di bawah gambar dengan penomoran diawali nomor bab dilanjutkan nomor urut tabel atau gambar seperti itu. Lalu pada bagian akhir penomoran bagian akhir skripsi mulai dari daftar pustaka hingga lampiran menggunakan angka itu diletakkan pada plus atas sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas atau baris pertama teks pada halaman itu lurus dengan margin kanan seperti itu. Yang kedua, pada setiap halaman yang berjudul mulai dari daftar pustaka hingga lampiran nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Lanjut yang ketiga, penomoran halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan halaman bagian inti seperti itu. Lalu ada soal yang E yaitu plagiarisme. Nah, plagiarisme ini adalah kegiatan menjiplak tulisan, opini, fakta, dan sebagainya yang didapat dari orang lain melalui media-media seperti buku, televisi, dan lain sebagainya tanpa menyebutkan sumber sehingga diklaim sebagai karya dari diri sendiri seperti itu. Lalu di sini nomor 5 ada teknik merujuk kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, pertama-tama yang kutipan langsung terlebih dahulu. Dalam kutipan langsung ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Antara lain, yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Yang kedua, bila ada kesalahan, pengutip tidak boleh memperbaikinya. Dan yang ketiga, menghilangkan bagian yang dikutip. Nah, kutipan langsung juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek tidak lebih dari 4 baris dan jarak baris kutipan sama dengan baris teks yang ada, yaitu 2 spasi, serta diapit oleh tanda kutip seperti yang ada di presentasi di PPT. Sedangkan kutipan langsung panjang terdiri dari 4 baris yang kutipannya dipisahkan dengan badan teks, jarak spasi pada kutipan sebesar 1 spasi, dan badan naskahnya 1,5 spasi. Boleh menggunakan tanda kutip, boleh tidak. Kutipan diletakkan menjorok ke dalam sebesar 5-7 ketukan. Dan jika ada kutipan lain di dalam kutipan tersebut, gunakan tanpa kutip tunggal atau jamak. Nah, lanjut kepada kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung ini, yang dikutip hanya ide pokoknya saja dengan menggunakan bahasa sendiri dalam penulisannya atau bahasa dari diri masing-masing. Kutipannya diintegrasikan dalam badan naskah atau teksnya. Jarak kutipan dengan jarak badan teks adalah sama dan kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Nah, lanjut ke nomor 7. Di sini buatlah satu sebelumnya nomor 6 dulu ya, lupa. Nomor 6, mohon maaf. Nomor 6 ada buatlah 2 kutipan langsung. Yang pertama saya mengambil dari buku yang saya punya sendiri, yaitu dalam buku berjudul Warren. Jadi bukunya namanya buku dari Widyarini. Tapi ini mengutip kata-kata dari Warren. Jadi harapan seperti halnya cinta merupakan perasaan subjektif, merupakan prinsip spiritual yang tak dapat dilihat dan dianalisis di laboratorium. Seperti itu. Ini membahas soal cinta seperti itu. Dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan tadi, saya membuat dan mengutip kutipan langsung ini. Nah, yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ini merupakan kutipan yang saya ambil dari buku Craft seperti itu. Nah, nomor 7, buatlah satu kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya mengutip kutipan tidak langsung ini melihat dari kutipan langsung yang pertama tadi. Jadi saya jelaskan dengan pengertian sendiri. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, harapan diliputi perasaan subjektif sama dengan cinta, disampaikan dalam Warren dalam bukunya Widyarini. Nah, yang terakhir ada nomor 8, yaitu susunlah daftar pustaka. Nah, di sini seperti yang dilihat dari PPT ada beberapa daftar pustaka seperti itu, ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor dan saya gabungkan seperti itu dalam satu di gambar sebelahnya. Jadi di daftar pustaka ini pertama, jika ada alfabet yang sesuai dengan urutan alfabet itu, jadi A berarti ditulisnya A terlebih dahulu di atas, Anisah, Haryono. Nah, ini nama belakangnya ke depan dan nama tengah dan nama depannya harus disingkat B.S dannya memakai tanda seperti lambang seperti itu. Jika itu ada 3 kan orangnya. Mindarti itu, L.I. Nah, lanjut ditulis tahun dari jurnal tersebut, itu dari 2020. Lanjut kepada kualitas pelayanan administrasi akademik di perguruan tinggi, studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, ini tuh adalah nama dari jurnal tersebut. Jadi seperti judul, dan jurnal ilmiah administrasi publik yang ditulis miring ini ialah semacam nama dari jurnalnya.
Kalau yang tadi adalah nama dari judul jurnalnya, seperti itu. 6 dalam kurung 2 ini adalah volume atau ini penomoran. Dilanjut dari Hadriansyah, Noveria Amirullah, A, dan Fitriani. Sama, ini juga memakai tahun dulu, yaitu 2011. Lanjut, kualitas pelayanan publik, konsep, dimensi indikator, dan implementasinya. Nah, di sini kenapa yang ditulis miring adalah judulnya? Karena kalau dalam jurnal dan dalam buku itu berbeda. Seperti itu. Yang ditulis miring kalau di buku itu adalah judulnya. Kalau tadi kan maksud di sini judul buku di sini tuh hanya terdiri dari satu. Kalau jurnal kan ada jurnal tentang apa dan judulnya apa, berbeda. Kalau buku langsung saja judulnya itu langsung di garis miring gitu. Lanjut dari Moleong ini dari 2018, metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di sini penulisannya tadi miring. Lanjut kepada Bandung dari nama kota tersebut, lalu PT Remaja Rosda Karya itu adalah penerbitnya, seperti itu. Lanjut ada Sugiono pada tahun 2013 tentang penelitian kuantitatif, seperti itu. Nah, tadi membahas sedikit soal yang tulisan miring, perbedaannya. Nah, dalam studi dalam penulisan huruf miring itu ya terdapat perbedaan tadi antara jurnal dan buku. Jika buku itu langsung judul bukunya yang digaris miringkan, namun jika jurnal itu jurnal tentang apanya yang dimiringkan, judul jurnalnya tidak ternyata, karena judul jurnal ilmiah administrasi publik, seperti itu. Tapi pembahasannya tentang apa atau pembahasan tentang apa itu di garis miring, seperti itu. Lalu ada Triharyadi A dan Retnowati 2013, kualitas pelayanan urusan pensiun di Badan Kepegawaian Negara, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Nah, di sini seperti di sini ya, kualitas pelayanannya itu tidak digaris miring, tidak ditulis miring karena ini merupakan jurnal, seperti itu. Kalau buku berarti langsung digaris miring saja. Kalau jurnal kebijakan dan manajemennya itu yang digaris miring, seperti itu. Judulnya tidak. Oke. Terima kasih, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang baik ditangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ala-ala macam malam pertama, bila berdua datang ketiga, rebah di pelukan asmara.